Alhamdulillah kita bisa membuktikan bahwa sunat itu tanpa diobat bius sama sekali, itu hanya dengan dilakukan dengan hipnosis dan sangat nyata dan terbukti sekali seperti itu Pak Gegen. Itu Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Gegen. Saya terima kasih ini Ibu sudah masuk di channel kami Nescafe. Mungkin banyak channel-channel tentang keperawatan dan yang lainnya, tetapi channel kami adalah khusus mengenai membahas orang-orang yang sukses dan entrepreneur. Sebelum saya menginjak kepada wawancara Ibu, saya ingin menyapa dulu nih perawat seluruh Indonesia. Selamat malam para perawat seluruh Indonesia, dan ketemu kembali di channel kami Nescafe yang selalu memberikan informasi up to date dan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk media sosial. Ini hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ibu. Nanti Ibu memperkenalkan sendiri bagaimana latar belakang dan apa pekerjaan yang sekarang digeluti. Tentu ini adalah seorang perawat, Ibu, yang saya biasa panggil Bunda karena memang mungkin lebih tua daripada saya dan sangat senior. Sudah melintang di dunia keperawatan dan sekarang menggeluti di dunia yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal. Dan teman-teman jangan lupa selalu like, subscribe, dan komen supaya kita memberikan suatu informasi yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, kita sapa dulu kepada Ibu yang biasa saya manggil Ibu Yani. Sekarang monggo silahkan mungkin perkenalan singkat, padat. Monggo Bu. Oke, selamat malam Pak Gegen, juga sahabat nakes di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya yang biasa dipanggil Bunda Yani. Nama saya Sri Mulyani. Profesi saya perawat, saya dari S1 keperawatan, dan saya bekerja di RSUD Wonogiri sudah 28 tahun mengabdi. Luar biasa. Umur saya sudah tua, saya sudah 50 tahun. Dan alhamdulillah sekarang yang baru saya geluti yaitu dunia hipnosis atau keperawatan komplementer. Begitu Pak Gegen, perkenalan singkat saya. Oke, baik, terima kasih. 28 tahun sungguh luar biasa jadi perawat Ibu ya, S1. Sudah nurse escape ya Bu? Sudah. Oh, sekarang kalau saya lihat gelar untuk di luar keperawatannya panjang sekali nih. Tadi bicara dunia hipnosis. Sejauh mana sih sebetulnya keperawatan menggeluti tentang hipnosis ini? Kenapa Ibu sampai tertarik ke sebetulnya? Kan kalau tentang hipnosis, kalau saya dengar orang hipnotis, takut dihipnotik katanya seperti itu. Nah, kenapa Ibu tertarik sebetulnya Bu? Oke, terima kasih Pak Gegen. Saya itu sebenarnya dari awal sejak saya kecil itu saya seperti mempunyai hobi melihat TV yang dimana TV tersebut itu menayangkan tentang hipnotis, terutama hipnotis panggung begitu. Tapi pada waktu itu saya sepertinya tidak tersalurkan hobi saya, sehingga mungkin hanya menjadi angan-angan apa saya bisa seperti itu. Tapi setelah saya geluti dan saya yakin, saya niatkan, saya berkiprah di dunia keperawatan holistik komplementer. Alhamdulillah saya kemarin di 2021 menjadi trainer terbaik di Rumah Hipnotis Indonesia. Dan saya juga trainer di LKP Internasional Main Teknologi yang berada di Jakarta. Jadi alhamdulillah saya lebih kuat lagi, lebih semangat lagi dengan menjadi trainer di LKPMT dan di Rumah Hipnotis Indonesia, karena itu adalah sebuah pilihan seperti itu. Ada perkumpulannya Bu ya? Untuk untuk perkumpulan di Indonesia itu ada Himpunan Perawat Holistik
Indonesia. Kalau kami ada di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah itu Himpunan Perawat Holistik Indonesia Jawa Tengah. Itu ada himpunannya. Sehingga saya sebagai pengurus organisasi di HPHI Jawa Tengah, sehingga kami pengurus sering mengadakan rapat, sering mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas tentang perkembangan dari holistik komplementer di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Tengah, seperti itu. Ya, kalau sedikit membedah tentang ilmu hipnosis kaitannya dengan holistik komplementer, itu gimana Bu kaitannya? Ibu bisa menjelaskan sehingga orang bisa melihat bahwa ini apakah nanti kaitannya dengan keperawatan, bagaimana dengan medis, bagaimana Bu? Oke, untuk hipnosis kita bicarakan dulu tentang holistik komplementer. Holistik komplementer itu di bidang keperawatan itu terdiri dari ada bekam, ada hipnosis, ada herbal, ada akupoin, dan ada yang lain. Jadi untuk holistik komplementer ini sebenarnya sudah kami bantu untuk promosikan agar teman-teman sejawat nakes, terutama perawat, itu mengenal apa itu holistik komplementer. Sehingga dengan aturan yang sangat kalau sekarang itu aturannya kan mesti semakin seperti semakin ketat atau semakin banyak aturan yang bukan menjerat, membuat lingkup praktek keperawatan itu menjadi sangat sempit. Sehingga kenapa saya selalu mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam holistik komplementer, karena kita bisa buka praktek dengan izin SIPP, tapi kita bisa membuka holistik komplementer terdiri dari yang saya sebutkan tadi. Contohnya misalkan ada hipnosis, hipnoterapi, ada bekam, ada akupoin, ada herbal, dan lain-lain. Karena kalau saya lihat semakin ke sana, saya semakin tua ini kok malah semakin aturannya kok semakin misalnya perawat tidak boleh ini, tidak boleh ini, sedangkan pada umum saja itu bekam itu ada di mana-mana, dan dia ibaratnya hanya lulusan SMA dan mungkin ada yang SMP juga, mungkin dia bisa membuka bekam, bisa membuka perawatan kecantikan dan lain-lain di tempat praktek mereka. Tapi saya prihatin sekali kenapa justru perawat yang lulusan dari D3, lulusan dari S1, tapi aturannya itu kita semakin dipersempit. Sehingga kadang saya tuh gemes rasanya. Maka kita juga meluas kepada dengan perawatan luka, dan dengan ada yang paling booming sekarang ini adalah sunat. Jadi hipnosis untuk sunat seperti itu Pak Gegen dan lain-lain. Sehingga kadang saya itu sebenarnya dalam hati tuh pengen berontak, pengen gemes gitu. Kenapa aturan ini jeruk makan jeruk gitu. Jadi perawat sendiri tapi justru mempersempit lingkup kerja teman-teman nakes, terutama perawat, seperti itu. Ya menarik Bu. Ini tadi kita berbicara tentang holistik komplementer. Salah satunya itu bekam, kemudian aku hipnoterapi, akupoin, herbal. Nah, sebetulnya regulasinya ada Ibu ya? Ada, tapi nanti kalau saya sebutkan undang-undang dan lain-lain nanti takut salah. Ya, jadi itu nanti lain lagi. Tapi kenyataannya Pak Gegen dan teman-teman yang nanti menjabarkan. Ini menarik nih. Bekam itu kan sebetulnya kalau kita tahu yang penyedot darah-darah itu ya Bu ya, kalau di punggung-punggung. Saya juga pernah itu. Iya. Nah, seperti itu.
berarti ini ada modulnya yang harus diajarin ya sama Ibu? Iya, kalau untuk bekam sendiri itu ada praktisi-praktisi bekam yang memang mengajarkan teknik tentang bekam. Tapi saya sendiri sudah pelatihan bekam dan saya juga buka bekam di rumah. Tapi dengan kesibukan saya setiap minggu saya atau setiap akhir pekan saya mengajar di berbagai kota sehingga kadang praktek di rumah itu, praktek mandiri saya itu saya sambi kalau hari Senin sampai Jumat saya buka di rumah, kalau weekend saya pergi rekreasi piknik-piknik keluar kota seperti itu Pak Gegen. Iya, saya lihat sih memang Ibu kesibukannya luar biasa dan dan itu mungkin salah satu promosi mungkin menggencarkan namanya entrepreneur dan lapangan pekerjaan ya sebetulnya bagi teman-teman yang memang ada minat dan ada bakat dan memang ada ilmunya sebetulnya nih seperti itu ada ilmunya. Nah sekarang tentang akupain itu apa Bu? Akupoin itu titik-titik saraf mana yang harus ditekan dan lain-lain contohnya. Jadi untuk akupoin itu ada hubungannya dengan akupunktur juga. Sehingga itu skillnya kalau teman-teman itu mau mempelajari itu ada skillnya, bisa belajar pada praktisi-praktisi atau trainer tentang akupoin dan akupunktur. Kalau akupunktur kan memang sudah ada sekolah D3-nya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar pada beliau-beliau di praktisi akupunktur dan akupoin seperti itu. Kalau untuk hipnosis, untuk hipnoterapi itu alhamdulillah ini baru booming di hipnosis hitan dan hipnosis untuk anestesia, untuk perawatan luka dan lain-lain, sehingga memang ada hipnomagnetik, ada hipnosis ada CHT, ada CRM atau sertifikat radical mesmerism dari Rumah Hipnotis Indonesia. Kalau dari International Mind Technology itu bisa mempelajari tentang hipnosis atau sertifikat, nanti mendapatkan sertifikat hipnosis dan CHT atau sertifikat hipnoterapi untuk level 2, dan untuk level berikutnya bisa mempelajari tentang profesional hipnoterapi. Kalau profesional hipnoterapi itu sertifikatnya adalah non akademiknya adalah CPHT, sehingga apabila hipnoterapi untuk CHT itu kita menggali masalah itu tidak sampai sedalam-dalamnya, tapi kalau untuk CPHT itu untuk sertifikat profesional hipnoterapi itu kita menggali permasalahan pasien itu bisa sampai ke akar-akarnya, sehingga apabila mempunyai keluhan, contohnya mempunyai keluhan fobia atau takut atau cemas, itu bisa kita gali dari akar-akarnya sehingga keluhan tersebut bisa hilang sama sekali. Tapi kalau untuk sertifikat hipnoterapi atau CHT itu bisa mengatasi suatu permasalahan juga, tapi kadang kita ilmunya kurang dalam. Sudah dalam tapi masih ada yang lebih dalam lagi yang harus kita gali seperti itu. Sehingga saya mengambil trainer untuk mengajar hipnosis sampai ke profesional hipnoterapi, seperti itu Pak Gegen. Nah, kalau bicara soal tadi sertifikasi, badan lembaga mana yang mengsertifikasi tentang training ini, satu keahlian? Kalau untuk yang mensertifikasi itu kita dari BNSP itu kan menunjuk lembaga atau LSP. Misalnya menunjuk LSP, jadi nanti kita kalau sudah mempunyai sertifikat entah
entah hipnoterapi atau profesional hipnoterapi, kita bisa mengikuti sertifikasi di LSP yang ditunjuk oleh BNSP gitu, oleh negara seperti itu. Ada tingkatannya Bu ya, basic, advance, sama profesional. Ada profesional hipnoterapi, seperti itu. Berapa bulan Bu nih, mulai dari basic sampai ke advance? Kalau untuk pelatihannya, untuk basic itu 8 jam, jadi satu hari penuh. Iya, 1 hari penuh. Kalau untuk hipnoterapi juga 8 jam pembelajaran, Pak. Kalau untuk hipnoterapi, kalau untuk profesional hipnoterapi itu bisa kita pelajari 16 jam. Karena banyak prakteknya, karena kita harus menggali permasalahan pasien atau permasalahan saya untuk mencari titik akar masalah kapan dia pertama kali mengalami problem tersebut, seperti itu. Ya, ini luar biasa, ini saya kira banyak ininya. Nah, kalau tadi bicara LSP, BNSP ya, kalau secara internasional Bu, tadi bicara saya menarik tuh, ilmu ini sudah sampai ke, ada nggak mungkin Ibu sudah berguru ke negara mana yang lebih maju dari kita, atau memang sejajar kira-kira? Kalau saya untuk kan kalau profesional hipnoterapi itu ada sertifikat dari IAK dari Amerika, dari luar negeri sebenarnya. Tapi saya baru mengambil yang trainer untuk profesional hipnoterapi. Jadi karena kendala COVID juga kita tidak bisa terlalu jauh untuk pergi ke sana. Sebenarnya ada tawaran juga mengajar di Malaysia, di Singapura. Sebenarnya pada menjabri saya lewat Messenger, lewat Facebook, itu banyak yang menjabri saya apakah saya bisa mengajar di luar negeri. Tapi karena kendala ini kan baru semua negara baru mengalami pandemi, dan pandeminya juga baru saja reda kan kemarin ini. Jadi saya baru ini seluruh Indonesia dulu saja, karena di Indonesia saja saya untuk melayani, ada yang private, ada yang kelas, itu pun kewalahan kalau setiap minggu kita harus mengajar, karena setiap trainer itu mempunyai karisma masing-masing. Tidak memandang, kalau kita tidak memandang trainer entah senior entah junior, itu beliau-beliau yang belajar itu, yang diharapkan itu dalam belajar itu, dalam proses belajar itu bisa mahir, dan di prakteknya yang paling penting, seperti itu. Jadi memang masing-masing trainer mempunyai karisma masing-masing, sehingga tergantung dari peserta yang mau menginginkan untuk belajar kepada siapa, itu kita berikan kebebasan seperti itu. Misalnya belajar dengan Bundayani, kalau Bundayani mempunyai karakter dan mempunyai karisma seperti ini, belajar dengan si B mempunyai karakter dan cara pembelajarannya seperti ini, begitu. Tapi pengalaman saya itu banyak menerima peserta-peserta atau alumni-alumni yang gagal belajar hipnosis itu, setiap ketemu dengan saya, alhamdulillah, misalnya sudah mempunyai sertifikat, sekian sertifikat gitu, sudah mengikuti basic, sudah mengikuti advance, tapi begitu belum bisa, tapi begitu ketemu dengan saya, alhamdulillah, beliau-beliau bilang bahwa bisa menyerap ilmu hipnosis dari saya, seperti itu. Mungkin Bunda dihipnotis dulu pesertanya kali. Karena kalau bicara soal ilmu hipnotis, kita kan sering nonton di video itu, dihipnotis lalu orang keluar macam-macam, malah
ada beberapa kasus katanya saya dihipnotis ngambil uang di bank segala macam. Itu apakah model begitu belajarnya, Bu? Tidak, Pak. Kan Oh. kita itu adalah hipnosis untuk kebaikan. Oh. Jadi misalnya pasien yang akan disunat itu kita lakukan hipnokitan, akhirnya anak tersebut apabila edukasi kita baik, BHSP-nya kita baik, bina hubungan saling percaya kepada anak, akhirnya anak itu nurut kepada kita dan bahkan dia disunat, itu dia tidur, kita hipnosis, dia tidur, bobok, dan tahu-tahu kita bangunkan setelah selesai proses sunat. Terus dia, anaknya juga sebelum kita bangunkan, itu kita berikan sugesti agar menjadi anak yang selalu pengen berprestasi, nurut sama ayah bunda, rajin belajar, menggunakan HP pada saat untuk keperluan yang sangat penting untuk sekolah, dan anak tersebut menjadi rajin beribadah dan otomatis taat kepada kedua orang tuanya. Contohnya untuk hipnosis kitan yang baru booming, karena saya alumni dari Bunda Yani itu kebanyakan dari Supering, karena saya itu merangkul semua sunat seluruh Indonesia. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa sunat ini yang paling terbaik itu ini. Kalau saya tidak. Jadi semua sunat itu tujuannya sama. Sehingga metode apapun itu adalah tujuannya adalah untuk memotong kulit atau bagian kulit yang harus dibuang. Seperti itu. Jadi saya dari Supering, alumni saya Supering banyak, alumni saya sunat lem banyak, alumni saya sunatron banyak, dan alumni dari Kitan Nusantara juga banyak, sehingga ada dokter, ada perawat, ada psikolog, ada umum. Wah, belajar ke saya. Luar biasa nih. Berarti pesertanya bukan perawat saja ya, Bunda ya? Iya, ada dokter, ada perawat, bahkan beliau-beliau itu sangat senang belajar dengan saya, karena senangnya itu mungkin karena saya itu gemati aja sama beliau gitu, sehingga gemati pada semuanya gitu. Jadi kalau sudah selesai belajar itu saya masih menerima konsultasi pada jabri saya, alumni itu, sehingga saya juga harus meluangkan waktu untuk menjawab, untuk berbagi ilmu pada beliau-beliau semua, seperti itu. Wah, luar biasa nih, Ibu. Saya kira ini perlu dicontoh nih teman-teman, seorang Bunda yang beliau sendiri adalah sebagai seorang perawat di rumah sakit yang masih bisa menyempatkan diri. Saya kira tepat ini entrepreneur Bunda ini untuk menciptakan pekerja-pekerja yang profesional tentunya ya sebetulnya. Nah, kalau bicara soal tadi kan teorinya banyak, kalau kita bahas mungkin nggak akan selesai karena itu belajarnya juga berhari-hari ya. Lama. Iya, tapi saya kira tadi Bunda sudah menjelaskan secara teknis, kemudian apa saja holistik komplementer itu. Nah, kira-kira sudah pernah menjadi gagal nggak di Bunda ketika ada peserta yang nggak bisa gitu kan, tentu ada blok kepada dirinya sendiri, itu gimana tuh? Alhamdulillah saya pada saat memberikan pembelajaran, misalnya saya pernah mengisi Zoom seminar juga, saya pernah mengisi workshop misalnya endoskopi seluruh Indonesia. Kemarin di Hotel Sahid Jaya Solo itu ada sekitar panitia dan peserta itu ada sekitar lebih dari 60 peserta itu. Alhamdulillahnya saya setiap memberikan pembelajaran praktek hipnosis di depan panggung, alhamdulillah semuanya berhasil, sehingga malah membuat wow dari iya, saya sih dengar tentang hipnotis ya, ini sudah lama di dunia keperawatan, tapi booming sekarang nih saya lihat belum begitu populer mungkin, tapi saya menarik karena kemarin saya ngikutin perkembangan tentang kiprah
Bunda ini, sehingga saya tertarik untuk diangkat kita diskusi supaya ini menjadi apa ya, menjadi wacana yang memang terbuka ini kan, apalagi tadi tentang hipnotis ini kan bukan berbicara hipnotis yang pernah saya alami dengan Bude. Saya juga pernah itu sampai uang ATM habis tuh Bunda. Setelah itu dia kaget setelah ditepuk sama orang, begitu baru terasa. Nah ini kan berarti kan ada satu paradigma yang luar biasa terbalik ya kalau sekarang kita sudah bicara soal itu, karena ini kan bicaranya kan hal yang positif kata Bunda tadi seperti itu. Saya kira ini teman-teman biar tahu nih teman-teman, supaya nanti kita bisa belajar, apalagi mungkin orang-orang yang teman-teman yang membuka praktek ya, terus kemudian ada kesempatan, karena sunat ini kan di Indonesia banyak dan wajib hukumnya untuk bagi teman-teman laki-laki. Kebetulan putra saya juga tiga-tiganya udah disunat semua. Yang terakhir, alhamdulillah. Ya terakhir malah sama teman tiga-tiganya sama teman saya sendiri yang daerah Cibinong itu, perawat RSUD. Seperti itu karena dekat. Ya. Terus gini Bunda, ini soal peminatan, seberapa jauh nih yang Bunda yang sekarang rasakan terhadap pesertanya? Apakah makin bertambah atau terus makin, sehingga Bunda sulit sekali untuk mengatur nih dengan waktu yang sekarang sebagai seorang tenaga di rumah sakit nih? Ini untuk kepeminatan dari peserta ini memang sangat banyak sekali Pak Keken. Jadi contohnya beliau itu melihat misalnya contohnya ya, itu perawatan luka, itu kan biasanya kita kalau merawat luka itu kita harus dengan sakit, dengan nyeri, dengan menangis, kadang bahkan ada yang ada abses misalnya dimasuki dengan tampon dan lain-lain itu menjerit-jerit dan lain-lain, misalnya luka gula, luka DM dan lain-lain itu kan. Tapi dengan hipnosis itu pada saat mau dirawat lukanya itu bisa kita tidurkan dulu, entah dengan hipnomagnetik atau entah dengan hipnoterapi biasa. Sehingga atau hipnosis verbal. Kalau hipnomagnetik kan hipnosis non verbal. Jadi sedikit kata kan seperti itu. Tapi kalau hipnosis verbal itu kan kita banyak kata kan seperti itu. Itu kita lakukan hipnosis, pasien kita edukasi, kita BHSP sehingga dia bisa tidur di pikiran di gelombang otak theta. Sehingga pada saat pasien itu dilakukan perawatan luka, dia justru tidur tapi masih bisa mendengar dan dia nyaman-nyaman saja, dan setelah selesai perawatan luka baru kita bangunkan dan kita sugesti dulu juga, misalnya menjadi orang yang bersemangat, merasa sehat, selalu sehat, menjadi segar, bugar seperti itu. Jadi contohnya untuk hipnosis verbal dan non-verbal untuk perawatan luka contohnya, atau heating luka dan lain-lain, itu cukup dengan ditidurkan, nanti tahu-tahu setelah selesai perawatan luka, pasien dibangunkan. Sehingga pasien tersebut juga, wow, ternyata dengan dilakukan perawatan luka itu tanpa nyeri sedikit pun. Pasien tahu-tahu kita bangunkan dengan tepuk tangan 3 kali, pasien bangun, buka mata, perawatan lukanya sudah selesai. Contohnya seperti itu Pak Gege. Ya. Jadi mantap. Luar biasa ini. Ini kalau bicara soal teknis juga mungkin nggak akan bisa dijelaskan. Mungkin sama kayak anestesi kali Bu ya. Iya, jadi kalau untuk hipnosis itu kalau mendapatkan tren yang sangat tinggi atau sangat maksimal, ibaratkan kita buat tren itu di angka, kita buat gitu aja, kita buat sendiri, kita membuat penilaian sendiri, misalnya di angka 1, 2, 3. Kalau hipnosis itu dengan tren di angka 1 menurut penilaian kita membuat penilaian sendiri saja, misalnya 1, itu energi baru masuk sebagian. Kalau kita buat menjadi tren di level 2, itu misalnya energi baru masuk separuhnya seperti itu. Dan apabila tren di angka maksimal di angka 3, misalnya kita buat standar angka sendiri gitu aja,
di tren di angka 3 itu pasien anestesia, bahkan pasien merasa nyaman dan nanti apabila disugesti karena dia tidur di gelombang theta, nanti dia akan nyaman, baik-baik saja. Bahkan sunat pun kemarin di Semarang saya kita tim super ring dari di Semarang itu kemarin kita sunat tanpa obat bios sama sekali. Dan itu kita laksanakan dengan Pak Dokter Busodo kemarin, kita kolaborasi dengan Dokter Busodo dan teman-teman di Semarang. Alhamdulillah kita bisa membuktikan bahwa sunat itu tanpa diobat bios sama sekali, itu hanya dengan dilakukan dengan hipnosis dan sangat nyata dan terbukti sekali seperti itu Pak Keken. Itu